Kembali disergap seorang gadis remaja menjadi korban tabrak lari di Medan, Sumatera Utara. Korban terpental hingga tak sadarkan diri. Seorang gadis remaja pengendara motor tak sadarkan diri usai menjadi korban tabrak lari di Jalan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Seorang gadis remaja pengendara motor tak sadarkan diri usai menjadi korban tabrak lari di Jalan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Korban terpental usai bertabrakan dengan sesama pengendara motor lainnya. Menurut saksi, korban yang melaju dari arah simpang kantor Medan menuju Medan Marelan tiba-tiba ditabrak dari arah berlawanan. Korban terpental sejauh 10 meter, sedangkan pelaku kabur. Akibatnya, korban mengalami luka pada kaki. Dari simpang kantor mau ke Marelan, tapi mau berobat. Terus? Jadi tiba-tiba ibu ini di tengah, diserempet. Lawannya? Turun itu, lawannya ke sana. Lari? Iya lari. Berlawanan arah ya? Berlawanan arah. Korban dievakuasi ke rumah sakit untuk perawatan. Dari Medan, Sumatera Utara, Rusli HR melaporkan. Seorang paman di Sika, Nusa Tenggara Timur tega membunuh keponakannya yang masih berusia 9 tahun. Korban ditemukan tewas mengenaskan dikubur di perkebunan warga. Usai membunuh, pelaku kabur ke hutan dan ditangkap setelah 6 hari pelarian. Bocah perempuan berusia 9 tahun ini ditemukan tewas mengenaskan di perkebunan warga di Sika, Nusa Tenggara Timur. Korban tewas dengan sejumlah luka diduga akibat dianiaya. Hasil penyelidikan polisi, pelaku pembunuhan ternyata paman korban. Pembunuhan terjadi saat kedua orang tua korban menitipkan anaknya untuk pergi ke puskesmas mendapat vaksin. Usai membunuh, pelaku langsung melarikan diri ke hutan. Dari pengejaran yang dibantu warga, pelaku dibekuk saat berada di sekitar sungai setelah 6 hari dalam pelarian. Pelaku kini telah diamankan di Mapores Sika, namun sampai saat ini belum bisa menjalani pemeriksaan. Si pelaku saat ini sudah dalam keadaan sehat, tapi karena sudah beberapa hari ke hutan, kita akan cek dulu ke rumah sakit berkaitan dengan kondisinya. Tapi secara umum dapat dilihat dalam keadaan sehat. Motifnya kita belum tahu, karena kita secara umum sudah belum tahu. Hanya baru berdasarkan informasi, nanti 1 hari 2 hari ini kita lakukan pemeriksaan, baru kita klopkan dengan keterangan saksi dan lain sebagainya. Berarti pelaku ini om kandung ya? Ya. Polisi masih menyelidiki motif dari aksi sadis pelaku. Rencananya pemeriksaan terhadap pelaku akan melibatkan ahli kejiwaan. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura melaporkan. Usai diotopsi, korban bocah 9 tahun yang tewas di tangan pamannya sendiri dimakamkan. Korban dimakamkan di samping rumah duka. Dengan diiringi isak tangis keluarga, korban bocah perempuan 9 tahun yang tewas mengenaskan dimakamkan. Korban Veronica Fiance dimakamkan di samping rumah duka dilakukan oleh keluarga dan warga sekitar. Pemakaman dilakukan di Desa Niragliung, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, usai diotopsi di rumah sakit. Polda Jawa Tengah masih memburu agensi artis yang terlibat kasus prostitusi online melibatkan selebgram berinisial TE. TE ditangkap dalam sebuah penggerebekan di salah satu hotel berbintang di Semarang, Jawa Tengah. Penggerebekan selebgram berinisial TE dalam kasus prostitusi online terjadi pertengahan pekan lalu di salah satu hotel di kota Semarang.
Dari dalam kamar, petugas mendapati TE bersama seorang pria dengan barang bukti sejumlah alat kontrasepsi bekas pakai yang berserakan. Dari kasus ini, polisi telah menangkap JB sang mucikari yang menawarkan selebgram TE dan seorang DJ wanita warga negara Brazil dengan tarif 25 juta rupiah sekali kencan. Dari JB terungkap keterlibatan agensi artis yang menawarkan beberapa artis untuk bisa diajak berkencan. Polisi masih memburu pelaku agensi yang terlibat dalam kasus ini. Dari pengakuannya, JB diketahui mendapat uang jasa dari 1 hari kontrak berkencan yang dilakukan pada 2 orang korban yang dikenalnya. Namun untuk mendatangkan dan mencari pelanggan, pihak agensi artislah yang beraksi dan bertransaksi. Kan semua masing-masing ada yang pegang ya. Pegang itu gimana? Ada agensinya ya. Biasanya pihak agensi yang suka nawarin, itu aja. Gitu ya? Oh gitu. Jadi sebetulnya saya sama korban saya tidak ada menawarkan, kecuali pihak agensinya ya. Mungkin mau duit lebih. Dan agensinya sendiri apakah diperiksa juga, Pak? Tentunya nanti kita akan periksa semua yang terlibat. Ya. Berarti pengakuannya agensi ya Pak ini kan? Ya, kalau dari pengakuan dari tersangka tadi memang dari agensi ya. Sementara TE dan seorang WNA asal Brazil berinisial FD dan 2 orang pria yang menggunakan jasa prostitusi masih dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi melaporkan. Setelah merusak pintu komplotan pencuri masuk rumah di Medan, Sumatera Utara, para pelaku mengincar motor yang terparkir. Menggunakan 2 motor, 4 pencuri mendatangi sebuah rumah di Jalan Santun, Medan, Sumatera Utara. Melihat situasi yang sepi pada dini hari, membuat para pelaku leluasa beraksi. Usai merusak kunci, para pelaku masuk ke garasi. Melihat 3 motor terparkir, para pelaku segera beraksi. Namun upaya tersebut gagal setelah alarm salah satu motor incarannya berbunyi. Para pelaku pun segera kabur dengan membawa helm. Korban baru menyadari adanya upaya pencurian saat melihat pagar rumah terbuka. Kami pas mereka bongkar untuk pagarnya itu kami nggak tahu. Kami keluar itu udah kondisi pagarnya itu udah terbuka ya jadinya. Gitu. Dan untungnya ada alarm motor yang mau diambil itu bunyi, jadinya alhamdulillah jadi nggak ada motor yang diambil. Kasusnya dilaporkan ke pihak berwajib. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridho Nasution melaporkan. Hanya karena sering menangis dan susah disuruh mandi, balita di Purwakarta, Jawa Barat dianiaya ayah tirinya. Selain menganiaya korban, pelaku juga menyundut korban dengan rokok. Saipullah, pelaku penganiayaan anak tirinya yang baru berusia 2 tahun, ditangkap di rumah kontrakannya di Desa Kembang Kuning, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Penganiayaan dilakukan pelaku selama sebulan di rumah kontrakannya dan di gubuk areal kolam tempat pelaku bekerja. Pelaku tega menganiaya anak tirinya karena kesal sang anak kerap menangis dan susah disuruh mandi. Selain menganiaya, pelaku juga menyudut korban dengan rokok. Akibatnya korban mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh. Ibu kandung korban melapor ke polisi. Untuk alasannya, modus yang bersangkutan yang menyampaikan kepada kami bahwasanya dia hanya ingin tanda sayang terhadap yang bersangkutan, tetapi itu tidak dibenarkan karena itu dengan pakai puntung rokok, kemudian dia gigit, ya itu menjadi hal yang tidak. Karena kebutuhan ekonomi, seorang pria nekat menerima vaksin COVID-19 hingga 16 kali menggantikan warga. Sergap kembali sesaat lagi.